Tanah Syam itu adalah menurut salah satu hadis adalah Ardul Mangsyar wal Mahsyar, atau dibalik Ardul Mahsyar wal Mangsyar. Tanah Syam adalah tempat berpencar dan tempat kembali, kata Rasulullah. Artinya Palestina itu merupakan tempat berpencarnya hidayah karena itu adalah tanah para nabi, Ardul Anbiya, dan tempat untuk kembali, Mahsyar. Jadi tempat untuk dikumpulkan orang-orang. Itulah nanti kita akan dikumpulkan di Yaumil Qiyamah. Di Padang Mahsyar itu di Tanah Syam. Jadi berbaik-baiklah dengan penduduknya dan kenalilah tempat-tempatnya. Biar nanti besok pas kita ngumpul di sana kita sudah tahu ini tempat main kita. Masya Allah. Pernah berkiblat di sana. Dan Nabi punya banyak memori-memori yang spesial di Masjidil Aqsa. Kompleks masjid ini pernah mengimami 124.000 nabi dan rasul. Mereka itu terusir dari Eropa dan akhirnya kemudian masuk ke negara Palestina gitu kan. Tapi ternyata Balfour aja 1917, berarti sudah ada planting sebelumnya. Ada satu hal yang sangat penting yang harus disepakati ketika kita membahas tentang masalah Baitul Maqdis. Bahwa Baitul Maqdis ini yang kita lihat di permukaan adalah konflik. Tanah ini selalu bermasalah. Bahkan dulu ketika saya masih belum Muslim pun, itu saya sudah dengar nama-nama seperti Yitzhak Rabin, misalnya Yasser Arafat, bahwasanya di sana tuh selalu konflik dan seterusnya. Bahkan orang-orang Muslim yang nggak ngerti apa-apa biasanya berpemahaman begini, udahlah kita nggak usah ngurusin masalah Palestina. Nanti kalau sana di sana terjadi damai, nanti kitanya sudah dekat dengan kiamat. Nah, ini kan beberapa kesalahan-kesalahan persepsi, bahwasanya tempat itu tempat yang bermasalah, tempat penuh dengan konflik, bahwasanya di situ ada negara Israel dan negara Palestina. Bahkan berapa waktu yang lalu juga udah lama sih. Kalau kita terus-menerus memperjuangkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pemikiran, maka itu tidak langsung berkontribusi positif terhadap penyelesaian konflik yang ada di Palestina. Karena konflik Palestina ini dimulai dengan masalah pemikiran, berakhirnya dengan masalah fisik. Nah, maka harus dimulai dengan perubahan pemikiran agar bisa menyelesaikan permasalahan secara total. Edukasi dulu berarti. Edukasi. Ya, belenggu gajah. Gajah sirkus. Gajah sirkus kan nggak mau lari, padahal dia kuat. Andaikan dia mau lari dan ngamuk, itu selesai tuh satu sirkus, Mas. Tapi kenapa gajah itu nggak mau lari? Karena dia sebenarnya punya belenggu, bukan di kakinya, tapi di pikirannya. Mindsetnya dia. Mindset, namanya mind block. Nah, jadi kita orang Muslim punya mind block tentang masalah Palestina, dan mind block itu sangat banyak sekali. Kita bahas tentang masalah Palestina, biasa ada orang yang lalu bilang begini, lu ngurusin urusan orang lain, urusan diri sendiri tuh masih banyak. Itu salah satu mind blocking. Mind blocking itu dimulai dengan cara bahwa orang-orang yang tidak pengen umat Muslim bersatu karena mereka tahu kekuatan Muslim itu terletak pada persatuan, maka mereka bilang pada awal-awal, ini bukan urusan dunia Islam, mohon maaf. Kami cuma berurusan dengan orang-orang Arab. Maka orang-orang Arab bersatu membantu Palestina karena ini urusan negara Arab. Tapi lama-lama negara Arab dikasih tahu lagi, ini bukan urusan negara Arab ya, ini urusan Palestina dengan Israel. Maka orang Arab bilang, yaudah kalau gitu kami mundur. Tapi lama-lama lagi orang-orang dibilang lagi bahwa ini bukan urusan Palestina dan Israel, tapi ini urusan siapa? Israel. Antara Israel dengan Hamas. Makin dikecilkan. Makin dikecilkan. Buktinya ada yang bilang, Fatah dan Hamas juga berantem kok. Ketika kita berbicara tentang masalah Palestina, kita berbicara tentang masalah umat Muslim harusnya. Tapi dikecilkan sampai masalah antara Hamas dan Israel. Maka tulisan sekarang coba lihat ISIS kan gitu kan. Hamas is terrorist. Do you condemn Hamas? Masalah antara Hamas dengan Israel, padahal tidak. Harusnya dikembalikan pada permasalahan umat Muslim dengan kemudian orang-orang yang berusaha untuk menjajah. Ini keadaannya gitu. Ngomongin Palestina kayak kita orang jahat. Nggak bela Israel, berarti kita buruk. Kita nggak suka Israel, berarti kita antisemit. Dia membentuk trennya tuh mereka. Itu semua. Yang namanya perang tuh di kepala kita, bukan di luar sebenarnya. Karena yang terjadi perang tuh di sini nih. If you free the Muslim mind, then they know what to do. Jadi kalau kita cuma cukup untuk membebaskan pemikiran kaum Muslim, semua tuh udah beres. Karena ibarat gini Mas, kita tuh adalah bangsa yang terhormat. Ibarat kemudian kalau kita ibaratkan singa, kita adalah singa-singa yang lagi lapar. Tapi kita ini lagi dikurung. Nah, berarti kita tinggal membuka penjara pemikiran itu. Kita nggak mau mengatakan bahwa kita senang dengan kondisi ini, tapi ini blessing in disguise. Bahwasanya apa yang mereka lakukan di sana itu membuka pandangan orang-orang Muslim, menutupnya mata-mata orang di sana itu membuka lebih banyak jutaan orang-orang Muslim di seluruh dunia untuk percaya dengan ini, untuk yakin, untuk mempelajari ini. Kalau bahasanya juga darah orang-orang di sana itu menyinari kita semua untuk lebih tahu tentang sesuatu. Nah, maka kalau kita konsisten di situ, maka kalau kita berbicara tentang contoh misalnya bantuan secara donasi, itu bukan solusi. Tapi itu adalah bagian daripada kepedulian kita dan kewajiban kita untuk membantu. Tapi bukan solusi. Boykot itu bukan solusi. Tapi adalah bagian daripada diri kita untuk menjaga kewarasan diri kita. Kita nggak mau ganti nih, itu berarti kitanya nggak waras. Karena inilah yang kemudian berhubungan secara langsung dengan permasalahan yang terjadi. Kata orang bilang, enggak, permasalahan telah diselesaikan dengan jihad. Benar jihad, tapi masalahnya jihad itu nggak hanya jihad. Kalau kita jihad ke sana, misalnya, tapi kita nggak memahami problematika pemikiran ini, maka kita akan berakhir sama dengan orang-orang yang nanti akan dipecah belah.
Secara historis, Rasulullah itu menyampaikan pada kaum muslimin pendidikan selama 14 tahun tentang masalah Baitul Maqdis. Setelah 14 tahun mendidik mereka, 2 tahun Rasul menempuh dengan jalur politik. Nah, setelah itu 2 tahun Rasul menempuh dengan jalur jihad fisabilillah. Artinya 14 tahun ini jangan dilupakan ini dari antara 18 tahun sepanjang perjuangan Rasulullah itu, 14 tahun dihabiskan dengan edukasi. Rasulullah tidak menyaksikan nih ketika bebas. Kan di zamannya Umar bin Khattab. Maka tidak menyaksikan ketika Baitul Maqdis bebas, tapi inisiasi itu sudah dilakukan oleh Rasulullah ya 18 tahun. Umar secara edukasi kemudian mampu merebut Baitul Maqdis. Betul, 14 tahun. Salahuddin juga begitu juga. Itu puluhan tahun. Jadi kalau Rasulullah 23 tahun total, maka Salahuddin itu sekitar 89 tahun. Nah, sekarang coba ya polanya 23, 89. Intervalnya Yang paling penting adalah kita harus tahu bahwasanya kalau kita serius pada problematika Baitul Maqdis atau Palestina, maka keseriusan yang paling besar itu adalah dengan memahami, dengan mengetahui ilmu dan makrifat tentang masalah Baitul Maqdis. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah. Maka kalau sudah dilakukan oleh Rasulullah, jangan dikecilkan. Ini gambar Baitul Maqdis, Mas. Dan sebelum kita belajar tentang Baitul Maqdis ini, kita harus tahu dulu ini kondisi tentang yang namanya Palestina. Kalau kita bicara tentang Palestina, maka Palestina pertama-tama bukan negara. Kalaupun dia ada flag, dia ada bendera, itu bukan bendera negara. Karena Palestina tidak diakui sebagai negara. Palestina tuh nggak punya tentara. Ya. Palestina nggak punya mata uang. Nah, berarti dia tidak memiliki apa yang harusnya dimiliki oleh sebuah kedaulatan itu dia nggak punya. Karena skrutininya itu masih dari Israel. Dan yang dimaksud dengan pemerintahan otonom Palestina, yang di PBB cuma punya hak datang aja, tapi nggak boleh ngomong, itu adalah wilayah di West Bank itu. Jadi ada 2. Pertama ada West Bank, ada Gaza. Seringkali kalau orang bicara tentang Palestina, mereka kira Palestina itu seperti sebuah negara. Enggak. Palestina itu ada 2, West Bank sama Gaza. West Bank itulah yang dinamakan dengan pemerintahan otonom Palestina, sedangkan Gaza disitulah tempat terjadi problematika yang selama ini kita lihat, pembantaian, kebiadaban dan segala macam di Gaza. Nah, bedanya apa di West Bank sama Gaza? West Bank itu sebenarnya orang-orang terjajah yang diduduki, sedangkan Gaza itu merdeka. Gaza malah nggak ada orang Israel di sana. Nggak ada orang Israel di situ. Nah, West Bank itu kalau kita gedein lagi, kira-kira seperti ini. Ini adalah West Bank dan juga Gaza. Jadi Gaza itu namanya Gaza Strip atau dalam bahasa Indonesia itu jalur Gaza. Sedangkan West Bank disebut dengan West Bank kenapa? Karena bank itu adalah tepi, sedangkan West itu adalah barat. Jadi tepi barat daripada apa? Sungai Yordan. Maka di situ kalau kita lihat ada Sungai Yordan di sebelah kanan, nah itu sebelah tepi baratnya dan yang namanya West Bank. Nah, disitulah terletak yang namanya Ramallah, Nablus, Jenin, itu kan dan segala macam. Sedangkan di situ ada Yerusalem juga. Tapi itu bukan wilayah daripada pemerintahan otonom Palestina, tapi itu wilayahnya sudah Israel. Makanya mereka bilang Yerusalem is the capital of Israel. Dibilang sama Donald Trump. Makanya kalau kita lihat Gaza Strip ini adalah sebenarnya tempat yang merdeka. Di situ tempatnya orang-orang Hamas. Jadi kalau misalnya di West Bank itu ada PLO, maka di Gaza Strip itu ada yang namanya Hamas. Nah, Hamas ini adalah gerakan perlawanan yang muncul dari 1987 dan mereka mendiami wilayah Gaza. Dan wilayah Gaza ini diblokade dan nggak bisa orang-orang masuk karena dibikinin tembok semuanya. Jadi orang bilang Gaza itu adalah the world largest prison. Karena itu sekitar setengah Jakarta ya. Nah, prisonnya seperti apa? Ini adalah beberapa pintu-pintunya. Yang warna-warna kuning itu adalah pintunya. Dan kita bisa lihat dan kita bisa tahu di sini bahwa kalau kita bicara tentang Gaza, seluruh wilayahnya itu tertutup. Wilayah sebelah barat itu tertutup oleh Laut Mediterania. Kalau mereka lewat Laut Mediterania itu sudah pasti ditembak sama Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, wilayah-wilayah selain daripada laut yang sebelah darat, wilayah sebelah timur itu berbatasan semua dengan temboknya dengan Israel. Itu yang kemarin diserang Hamas itu. Itu dari lautan. Nah, sedangkan wilayah sebelah selatan itu satu-satunya yang berbatasan dengan negara lain selain Israel namanya Mesir. Rafah itu. Pintunya namanya Rafah. Itulah Rafah crossing point. Kalau misalnya kita ngirim donasi-donasi ke sana, itu semuanya nongkrongnya di Rafah. Menurut Palang Merah Internasional, itu sehari perlu 1.500 truk untuk masuk ke sana. Tapi untuk kepentingan ya, cuma make up aja, Israel buka pintu Rafah itu, cuma 30 truk kalau nggak salah. Sehari boleh masuk selama ceasefire itu. 1.500, yang datang cuma 30. Berarti berapa persen tuh? Rafah ini ngeri nih. Menurut beberapa perjanjian, Rafah ini harus dibuka. Tapi baik pemerintahan Mesir maupun pemerintahan Israel itu nutup pintu Rafah ini, nggak bisa dibuka, nggak bisa masuk bantuan-bantuan. Inilah makanya aku bilang tuh ini ketidakadilan yang dipertontonkan, yang akhirnya menjadi sebuah pertunjukan yang menyadarkan banyak orang. Rafah crossing point. Nah, kenapa terjadi gejolak di Palestina atau Baitul Maqdis? Saya sering mengulang-ulang Baitul Maqdis karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengistilahkan ini dengan Baitul Maqdis.
Seluruhnya Mungkin wilayah. aja. Pertama dalam arti kompleks Masjidil Aqsa itu Baitul Maqdis. Yang kedua kota Yerusalem itu juga kota Baitul Maqdis. Yang ketiga adalah wilayah Syam itu juga atau wilayah Ardul Mubarakah ini juga termasuk Baitul Maqdis. Termasuk Jordan. Yordan, terus kemudian bagian daripada Sinai, lalu kemudian sedikit wilayah Turki dan segala macam itu termasuk Baitul Maqdis. Nah, kenapa terjadi gejolak di Baitul Maqdis? Ya wajar karena ini adalah sebuah kota suci bagi 3 agama. Orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen dan orang-orang Muslim. Ya, kalau orang-orang Kristen tuh mereka meyakini Mas bahwasanya Yesus disalib di situ. Di kota Yerusalem atau kota Baitul Maqdis. Namanya Bukit Golgota. Oh. Nah, di situ kemudian dibangun satu gereja, namanya Gereja Makam Kudus. Nah, ini gerejanya nih, Gereja Makam Kudus dibangun di sana. Di situ ada salib yang mereka yakini sebagai tempat penyaliban Yesus. Salib yang sama. Salib yang sama, mereka yakini. Ya, kalau kita nggak berhak untuk mencampuri ya. Dan di situ juga mereka yakini ada tempat perjamuan terakhir. Ini juga sama bagi orang-orang Yahudi. Orang Yahudi meyakini sebagai tanah terjanji bagi mereka. Ada banyak versi. Ada versi yang paling luas mengatakan bahwasanya yang namanya Israel itu, negara Israel adalah di antara dua sungai. Sungai Eufrat dan Sungai Nil. Itu berarti tahu nggak antum dari mana, Mas? Itu dari atas Turki itu jalan ke bawah sampai ke Sungai Nil. Sampai ke Mesir. Jauh banget dong. Bukan jauh lagi, Mas. Itu gede banget. Makanya orang-orang Libanon tuh deg-degan juga. Karena mereka ketika di awal, nanti kita akan belajar, ketika mereka awal mendirikan negara, mereka sudah jelaskan ya, referensi mereka adalah kitab suci. Maka wilayah kami nanti, mereka katakan, itu sebagian Libanon, Sinai yang punya Mesir, Suriah, dan juga nggak menutup wilayah-wilayah yang lain. Makanya mereka bilang gini, kalau Gaza berhenti untuk menyerang, maka semuanya mati. Kalau Israel berhenti menyerang, terjadi kedamaian. Nah, inilah jadi kepentingan 3 agama sudah jelas banget lah. Nah, ini adalah sedikit tentang namanya kompleks Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis itu seluruh wilayah ini. Seluruh wilayah ini. Makanya aku tunjukin ini gambar yang salah. Oh, ini salah. Salah. Lihat tuh ada Al-Aqsa Mosque. Coba lihat tuh. Ada yang warna kuning. Itu adalah Dome of Rock. Ada yang warna abu-abu itu adalah Al-Aqsa Mosque. Ternyata setelah kita cari tahu yang sebenarnya namanya Masjidil Aqsa adalah satu kompleks. Ini bangunan ini sudah sejak lama sekali. Menurut hadis yang kita tahu, Rasul pernah ditanya, bangunan pertama yang dibangun di atas muka bumi adalah Masjidil Haram. Kemudian Masjidil Aqsa. Berapa jarak di antara keduanya? 40 tahun. Siapa yang bangun? Adam kah atau malaikat? Ini ada 2 pendapat. Tapi saya lebih condong kepada malaikat yang bangun. Malaikat membangun kemudian Masjidil Haram, lalu kemudian Adam bisa kemudian sujud ke sana, lalu kemudian membangun lagi Masjidil Aqsa. Nah, kemudian ini jaraknya 40 tahun. Jadi ini udah lama. Walaupun bentuk kayak gini, seperti yang kita lihat, itu di zaman Utsmani disempurnakan. Ini sama seperti pemahaman, nah Islam baru ada sejak Nabi Muhammad. Ya. Dan kita sendiri memahami sejak Nabi Adam juga udah. Nah, kalau itu nanti ada pembahasan tiga pembahasan. Ada pembahasan Islam secara lugoh, Islam secara kata-kata, yaitu ada selamat. Ada pembahasan Islam secara agama para nabi, yaitu adalah Islam dari Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Ada Islam dalam bahasan agama khusus yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Nah, karena kita harus pakai term yang apa ya, detail, karena nanti kalau kita bilang Nabi Adam itu adalah Islam juga yang sekarang, berarti Nabi Adam diwajibkan seperti sholat kayak kita, enggak juga. Tapi agamanya para nabi adalah agama Islam. Jadi tembok ratapan ini adalah tembok yang diyakini oleh orang-orang Yahudi sebagai peninggalan terakhir daripada Haikal Sulaiman. Kenapa? Karena mereka meratapi bahwasanya terjadi kehancuran pada orang-orang mereka. Kemudian mereka melihat ini adalah semacam kayak ya nostalgia. Memorabilia aja. Iya, semacam kayak kenangan ya. Sehingga mereka meratapi nasib-nasib mereka dan mereka anggap sebagai bagian daripada ibadah. Ternyata bukan hanya orang-orang Yahudi nih yang kesini nih, tapi yang merasa Yahudi juga kesini juga. Jangankan Nasrani, Mas, orang-orang Muslim aja yang sok-sokan kayak Yahudi gitu ya kesana juga. Ini Masjid Al-Qibli itu adalah salah satu bangunan dan juga di situ ada kubah batu atau Masjid Sakhrah. Kubatus Sakhrah. Ini gambar yang lebih lah. Keren banget ya. Juga ya. Ya, ini Mas, Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa itu kembar identik. Bentuknya sama persis. Nah, dicoba di mana? Jadi bentuknya begini juga, Masjidil Haram. Jadi kalau misalnya dilihat ya, nanti coba lihat peta Masjidil Haram, bentuknya sama. Yang dibangun oleh Rasulullah. Kemudian yang terjadi di sini juga sama bentuknya dan sama-sama punya mata air. Kalau di Masjidil Haram ada Zam-Zam, kalau di sini ada namanya Telaga Sariyah. Jadi ketika kita baca dalam surat Maryam, Allah mengatakan bahwa Allah menjadikan ketika Maryam melahirkan, ada di bawahnya Tahtaki Sariyah, di bawahnya ada Telaga Sariyah, tempat lahirnya di daerah Bethlehem namanya. Itu yang diyakini oleh para mufasir juga. Jadi luar biasa ya. Jadi aku juga setiap kali ini aku merinding. Kenapa aku merinding? Karena aku mencoba mengkonekkan seperti apa Rasulullah memandang ini dan kemudian kita mencoba untuk relate dengan Rasulullah. Coba bayangin Mas, kalau kita dulu bukan kita dulu. Semua umat muslim itu pasti pengen ke Masjidil Haram. Minimal ketika ngelihat videonya tuh kita kadang-kadang suka sedih. Kenapa? Kapan lagi kita dipanggil ke sana? Tempat Nabi pernah kemudian di sana, tempat Nabi lahir dan seterusnya. Nah,
Tapi kita perlu tahu ketika Nabi hidup 13 tahun sebelum pindah kiblat, itu beliau itu sholat ngadepnya ke Masjidil Aqsa. Relate-nya kita kepada Masjidil Haram itu seperti relate-nya Rasulullah kepada Masjidil Aqsa. Pernah berkiblat di sana. Dan Nabi punya banyak memori-memori yang spesial di Masjidil Aqsa. Jadi kita perlu memperhatikan dan kita perlu tahu banget ini apa yang terjadi di Masjidil Aqsa. Karena Rasul senantiasa mau tahu. Dan Rasul punya banyak sekali memori-memori. Misalnya, Rasul di kompleks masjid ini pernah mengimami 124.000 Nabi dan Rasul. Setiap tempat di Masjidil Aqsa, di kompleks Masjidil Aqsa, ini ada jejak kaki para nabi. Tinggal kita nggak tahu aja kita nijak di mana gitu maksudnya. Nabi yang mana ya? Nabi yang mana yang kita injek tempatnya. Makanya tempat ini sangat berarti sampai para sahabat terinspirasi sekali setelah wafatnya Rasul. Para sahabat-sahabat yang ada di Madinah itu sebagian pergi ke Syam, pergi ke Baitul Maqdis. Dan banyak sekali sahabat-sahabat yang meninggal. Jadi ini tempat spesial. Nabi pernah punya nostalgia di situ. Nabi ketika paling sedih dalam hidupnya dia diperjalankan ke situ. Dari situ dia kemudian diangkat ke Sidratul Muntaha. Dan segala macam. Nah, ini adalah tempat yang sangat memorable bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Fir'aun itu ada nasab dengan Namrud. Ya, betul. Dan ternyata Rothschild itu ada nasab juga ke sana. Jadi ibaratnya memang sudah ada dua nasab kebaikan dan keburukan dari ujung ya. Iya, benar. Jadi keturunan dari Namrud berhadapan dengan umat Rasulullah SAW. Ini ada Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh dan segala macam ya. Nah, kita bisa lihat dalam silsilah ini yang paling penting tuh di Ibrahim itu, Mas. Jadi kalau kita mau bahas tentang Bani Israel, kita nggak bisa lepas daripada Ibrahim. Iya. Ibrahim nanti punya dua anak. Namanya pertama adalah Ismail. Dari istri yang lebih muda, yang kedua adalah Ishak dari istri yang lebih tua. Ishak ibunya adalah Saroh, sedangkan Ismail ibunya adalah Hajar. Iya, maka dari Ismail nanti akan turun dengan bangsa-bangsa Arab, yang nanti akan jadi Nabi Muhammad. Tapi kita coba kesampingkan dulu karena kita sekarang bahas keturunan daripada Ishak. Ibrahim punya anak namanya Ishak, Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini bergelar Israel, seperti yang sudah sering kita tahu lah. Israel artinya adalah kekasih Allah atau orang yang dekat dengan Allah. Berarti kakeknya ya, anaknya namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Israel gelarnya. Artinya adalah dia yang dekat dengan Allah. Kekasih Allah juga artinya. Artinya kekasih Allah. Orang yang disayang sama Allah lah. Nah, Israel ini punya 12 anak. Maka kita ganti dari sini, nanti kita ganti ke sini. Nah, ini adalah anak-anaknya Israel. Nah, nanti Ibrahim ini punya anak namanya tadi Ishak. Ishak nanti akan menikah. Setelah menikah dia punya anak namanya Yakub. Yakub ini nanti punya 4 istri. Istrinya itu ada namanya Leah dan Rohil. Bahasa kerennya Rachel, Mas. Rahel ya? Ya, Rohil. Rahel atau Rohil. Nah, Leah ini sama Rohil ini satu saudaraan. Kakak adik. Nah, menikah, setelah menikah ya waktu itu belum ada syariat kayak sekarang ya. Nah, menikah, sedangkan Zilfa atau Zulfa dan Bilhah ini adalah asisten. Dinikahi juga. Ini nanti Zilfa punya 2 anak. Nah, kemudian Leah punya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 anak. Lalu Bilhah punya 2 dan Rohel juga punya 2. Nah, yang 2 dari Rohel ini namanya Yusuf dan Bunyamin yang sudah kita tahu, 2 saudaraan lah. Karena memang Yusuf ini kenapa terkenal sangat ganteng, Mas? Karena ibunya itu adalah yang paling cakep. Ya. Jadi Rohel ini paling cakep, punya anak ya cakep juga. Yusuf dan Bunyamin ini punya dia saudaraan berdua dan ini mengambil banyak sekali keirian daripada saudara-saudara yang lain. Kita udah tahu lah ya. Dan kemudian ketika iri itu kan dia sudah bilang, "Bapak, saya bermimpi," gitu kan ya. Ada matahari, ada kemudian bulan dan ada 11 bintang-bintang yang kemudian bahasanya adalah hum sajidin. Manusia-manusia itu bersujud padaku. Jadi sebenarnya Yusuf itu udah tahu. Ini adalah saudara-saudara dia yang sujud pada dia. Maka nanti akan berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf ketika di pengasingan. Gitu kan? Ketika hidupnya lagi apes-apesnya itu, ketika dibuang dan segala macam. Nah, maka ketika itu dia udah tahu, bapaknya bilang jangan kasih tahu orang. Apalagi kasih tahu saudara-saudaramu itu. Tapi walaupun nggak dikasih tahu ya sudahlah, namanya Allah sudah menakdirkan dan memang kisahnya sudah begitu. Saudara-saudara iri sama dia kemudian diajak main. Bapaknya sudah tahu juga itu diajak main untuk dibunuh sebenarnya. Tahu, ketika sudah Yusuf kemudian hilang, dia udah nangis dari kapan? Karena dia udah tahu ini anak nggak balik lagi, karena dia sudah tahu sebagai bagian daripada rencananya Allah. Nah, setelah kemudian dia dimasukin ke sumur, lalu kemudian diambil sama seorang pedagang, dijual ke Mesir, maka pindahlah Yusuf dari Palestina, dari tanah Syam pergi ke Mesir. Karena Yakub ini tinggalnya di tanah Syam, di Palestina. Di Palestina beliau. Di Palestina. Karena dulunya Ibrahim ini orang Mesopotamia, orang Irak, pindah dia ke Palestina. Maka beranak pinak di sana, termasuk ada Yakub di situ. Maka Yakub nanti punya anak Yusuf pindah ke Mesir karena pengasingan tadi, karena dijual. Sampai di Mesir dia dapat kemudian fitnah. Ya kita udah tahu lah ya, disukai sama cewek, namanya orang ganteng, betul ya. Tapi disukai cewek terus dipaksa kan, paksa untuk berzina. Di dalam Al-Quran dikatakan perempuan itu nafsu kepada dia, dan Yusuf juga nafsu pada perempuan ini. Jadi dia tetap masih manusia. Setelah kemudian dia berada dalam posisi itu, dia kemudian sadar. Nah, apa yang kemudian Allah sampaikan? Allah memberikan Yusuf itu sebuah kesadaran.
sebuah pengingat. Apa pengingat menurut para ulama? Ternyata gambaran bapaknya. Tiba-tiba nafsunya bisa serentak dari 100 jadi 0 gara-gara bayangin wajah bapaknya. Dan dia bilang, aku nggak mau ngecewain bapakku. Sudah. Keren Pendidikan kayak apa nih? Dan kalau kita lihat di Gaza, bentuknya orang-orang tuh kayak gitu. Itu luar biasa. Tarbiyah apa yang dilakukan oleh bapak-bapaknya pada anak-anak ini. Dia masuk penjara daripada berzina, lebih baik aku masuk penjara. Di penjara dia ketemu dengan 2 orang gitu kan ya. Dia coba untuk menafsirkan mimpinya, ternyata berhasil. Orang yang keluar kemudian lapor pada Firaun, bukan Firaun, Raja Mesir pada saat itu belum zamannya Firaun. Dan Raja Mesir punya satu mimpi tentang apa namanya sapi besar dan kemudian gandum gitu kan ya. Setelah itu kemudian dia menafsirkan mimpi itu, kemudian dia jadi bendaharawan karena dia bilang cuma saya yang bisa tahu cara untuk manage. Jadi saya nggak hanya tahu kejadian ke depan, tapi saya tahu cara manage. Itu membuktikan kenapa orang muslim harus profesional. 7 tahun paceklik ke depan harus ditangani dengan 7 tahun yang panen raya. 7 tahun panen raya, 7 tahun paceklik. Bayangin Mas, metode penyimpanan apa Mas? 7 tahun loh Mas. Itulah hebatnya Al-Qur'an Mas. Karena Al-Quran tahu bahwasanya bisa jadi di tahun itu berlaku, di tahun depan mungkin nggak berlaku. Kalian udah urusan kalian sendiri. Ya kalau kita lihat zaman dulu metode pengawetan ya ada sih. Cuman kalau 7 tahun ya hard to imagine juga sih. Pertama adalah bagaimana mengawetkan, yang kedua bagaimana manage dan storage. Itu paceklik 7 tahun. Semua orang nggak ada makanan, termasuk orang yang ada di Syam. Bisa kita bayangin Mas, di Syam nggak ada makanan, dia pergi cari ke Mesir. Karena Mesir pada saat terkenal tempat satu-satu yang ada makanan. Bayangin Mas, itu 7 tahun panen raya, itu untuk covernya sampai ke seluruh dunia Mas. Lah, buktinya 11 saudaranya datang ke Mesir minta makan. Kami nggak ada makanan, tolong kami dibagi makanannya. Nah, di situ Yusuf ketemu lagi saudara-saudara 11 itu. Oke, kalau gitu gua mau bikin sesuatu juga nih bagi kalian. Jadi aku Yusuf memaafkan saudara-saudaranya, saudara-saudara juga bertobat, maka seluruh keluarga diboyong ke Mesir. Nah, jadi timeline-nya kita harus tahu dulu nih. Jadi semualah anak-anak dari Israel ini ke Mesir. Semua ke Mesir. Jadi Bani Israel. Jadi Bani Israel di Mesir. Awalnya di Mesopotamia Ibrahim, lalu kemudian pergi ke Palestina. Yakub juga di situ, lahir 12 anak Bani Israel. Kemudian karena Yusuf dibuang ke Mesir, saudara-saudara semua ikut di sana, lalu kemudian jadilah mereka orang Mesir. Di Mesir inilah terjadi kisah orang-orang Bani Israel di Mesir. Ini kira-kira menurut sejarawan nih bisa variable ya, 1550 sampai 1200 sebelum Masehi. Ini masa-masa Bani Israel di Mesir. Nah, di Mesir ini apa yang terjadi? Pertama, mereka terpapar dengan apa yang terjadi di Mesir. Dan kita tahu Mesir itu ada sejarawan yang mengatakan bahwasanya Mesir itu dibagi 2, ada masa raja-raja, ada masa Firaun. Jadi Firaun ini adalah raja tapi sudah namanya Firaun. Karena etnisnya sudah berbeda. Nah, sedangkan Raja Mesir ini tempatnya Yusuf nih, Nabi Yusuf. Nah, sedangkan ketika masuk ke zaman Firaun dikasih sebuah saran sama dukun. Dukun bilang, nanti kamu akan digantikan sama orang anak Bani Israel. Dan kebetulan ketika dia percaya Firaun ini, langsung dia buat namanya, peraturan Firaun. Apa peraturannya? Mulai dari sekarang, bunuh semua anak laki-laki Bani Israel. Yang kedua, Ustadz Numan ngasih satu insight yang sangat luar biasa. Dia bilang, kenapa Firaun cuma mengatakan bunuh anak laki-lakinya, biarkan hidup yang perempuan. Yudzabihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka kemudian yang dibunuh adalah laki-lakinya, yang dibiarkan hidup adalah perempuan-perempuannya. Jadi pemikiran mereka terjajah. Mereka merasa kezoliman itu wajar. Dan mereka sudah nggak lagi puritan seperti awal. Hasilnya adalah apa? Lihat di dalam Al-Quran. Mereka ngelihat Korun. Itu yang bawa kuncinya aja, Mas. Itu orang-orang bodybuilding, Mas. Bodybuilder bawa kunci. Oh, itu beneran itu ya? Suka digambar pakai orang-orang keker bawa ini. Itu benar. Itu kuncinya doang yang dibahas, Mas. Dan orang-orang Bani Israel ketika melihat itu, dia bilang apa? Wah, enak ya jadi Korun ya. Punya banyak duit. Padahal mereka lagi dibunuhin anak-anaknya. Dan mereka merasa itu wajar dan mereka merasa bahwa yang harus mereka kuasai justru dunia. Bayangin, dari zamannya Yusuf, dari zamannya Yakub sampai posisi itu udah banyak sekali pergeseran tuh Bani Israel. Mulai bandel. Udah perang mindset itu ya? Betul, perang mindset. Ini problematika banget. Dan ini namanya kalau di dalam sekarang adalah desakralisasi agama. Itu yang selalu saya perangi terus. Desakralisasi agama seolah-olah agama ini nggak penting dalam kehidupan kamu. Kamu pakai yang lain. Betul, dikasih dunia terus dunia tuh. Nah, enak kan punya mobil, enak kan punya rumah, enak kan bisa pergi ke luar negeri dan segala macam. Nah, ini desakralisasi agama. Udah nggak usah pakai agama, jangan pakai Al-Quran dan seterusnya. Nggak asik gitu. Nggak asik. Nah, itu zaman dulu terjadi di zamannya Firaun. Nah, ketika kemudian terjadi peraturan Firaun ini, orang-orang pengusaha Mesir protes. Pak, mohon maaf Pak, kita nih bunuhin orang-orang Bani Israel nih. Padahal Bani Israel itu adalah salah satu budak yang paling bagus. Kerjanya bagus, laki-lakinya kuat. Maka kami perlu laki-laki tambahan nih stoknya. Kamu bunuhin terus laki-lakinya. Firaun bilang, oke kalau gitu saya adakan sebuah libur program. Jadi boleh untuk mempunyai anak laki-laki. Di situ lahir namanya Harun. Kakaknya Musa. Maka Musa langsung dihanyutkan di sungai. Nah, dihanyutkan kemudian Musa, ternyata sampai di situ yang nerima justru adalah istri Firaun. Istri Firaun ngeliat, wah,
Bani Israel nih, gua pelihara, kenapa? Wajahnya ganteng, gitu ya, wajahnya cakep. Wah, ini kayaknya menarik. Ya, abang, kita pelihara ya, bang. Loh, ini kan Bani Israel, kata Fir'aun. Bunuh dia. Jangan, bang. Kita pelihara aja, bang. Siapa tahu nanti dia berguna bagi kita di depan. Masa lu bunuh semua orang banyak? Ini yang jadi, bang. Nggak mungkin lah, bang. Harus segitu banyak, masa nggak? Iya, udahlah, bang, kita pelihara aja. Dan Fir'aun mau, mas. Ternyata Musa ini tahu apa yang terjadi. Maka setelah beberapa konflik dan seterusnya, ketika dia tahu bahwa dia adalah nabi, nabi kemudian diperintahkan oleh Allah, Nabi Musa untuk membebaskan Bani Israel. Lawan kemudian Fir'aun, katakan yang benar bagi dia. Tapi aku perlu teman. Ya udah, Harun, saudaramu jadi temanmu. Datanglah Musa sama Harun kepada Fir'aun, ini saya mau ngambil Bani Israel. Tentu saja menolak dong Fir'aun. Singkat cerita, mereka kemudian tetap pergi, lalu Fir'aun ngejar. Setelah Fir'aun ngejar sampai ke Laut Merah. Nah, tadi kan di Mesir, dari Palestina ke Mesir, Mesir mau balik lagi nih ke Palestina. Bani Israel itu ya, karena sudah terpengaruh, sempat-sempatnya ngece. Alah Musa, walaupun anak kita mati ya yang laki-laki, tapi kita tetap punya makan, kita tetap punya rumah, kita tuh dimuliakan. Mending gitu ya? Masih mending sama lu, udah nggak punya rumah, nggak punya makan, mau mati nih kita nih. Nah. Di depan ada laut, di belakang ada pasukan. Lalu Musa berkata, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak, Tuhanku bersama aku. Inna ma'iya rabbi, Tuhanku bersama aku, sayahdin. Tuhanku akan menunjukkan kepada aku. Dia nggak bilang Tuhan bersama kita, nggak. Kenapa? Karena lu nyebelin dari zamannya Musa. Kalau bukan disuruh Tuhan juga nggak bakal gua ajak lo gitu. Bener. Karena kenapa? Karena nyebelin. Dan beberapa cerita berikutnya itu sangat nyata sekali. Musa sebel banget sama Bani Israel. Rasulullah, ini saya cuma sekadar informasi aja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu begitu kemudian beliau mendapatkan satu peristiwa di mana beliau diragukan keadilan beliau ketika membagi ghanimah. Maka apa kata Rasulullah? Semoga Allah merahmati Musa. Karena dia lebih disakiti daripada aku oleh kaumnya dan dia sabar. Karena kemudian tongkat terbelah Laut Merah seperti gunung-gunung, ada yang mengatakan terbelahnya 12, Mas. Nah. Karena masing-masing bani itu ada tempatnya masing-masing jalan. Jadi masing-masing bani itu ngelihat tanah laut loh, Mas. Kalau tanah rawa aja kita injak kaki kita masuk ke dalam. Tanah laut dikeringi sama Allah, belah kiri dan kanan ada pemandangan, mereka lewat dengan selamat, Firaun lewat, tutup. Setelah tutup, mereka menyaksikan semua itu, Mas. Firaun habis di depan mata mereka. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi seterusnya adalah ketika mereka berjalan di padang itu, mereka banyak komplain. Panas, lapar Musa, banyak komplain. Dan itu kejadian sampai sekarang. Akhirnya Musa bilang, ya udah, kalau gitu aku mau ketemu sama Tuhan. Aku mau ketemu sama Tuhan 40. Harun tolong jagain ya. Nah setelah ternyata Musa kemudian bercakap-cakap dengan Allah, pulang lagi kemudian ke Bani Israel, malah buat sapi, patung sapi emas yang bisa ngomong. Dan ini kalau nggak salah apa namanya Hathor kalau nggak salah. Coba nanti cek ada dewa di orang-orang Mesir. Nah mereka buat itu bisa ngomong. Musa itu saking stresnya, Mas. Di dalam Al-Quran itu narik kepalanya Harun dari kemudian kepalanya sampai jenggotnya ditarik. Kenapa begini? Terus Harun bilang kamu nggak tahu tuh kamu. Berkata ini orang-orang memang rese luar biasa. Akhirnya Musa menyelesaikan mereka, dihukum semua dan kemudian disuruh bunuh diri. Tapi udah lewat lah ya, udah lewat. Akhirnya sampai ke tanah terjanji yaitu adalah Palestina, disuruh masuk. Apa yang mereka bilang? Kami nggak mau masuk. Selama ada kaum Jabbarin, kami nggak mau masuk. Ada orang-orang Jabbarin, orang yang tinggal di sana, setelah mereka ngosongin tempat itu, kami nggak mau masuk. Kenapa? Orangnya kuat-kuat. Kamu aja Musa, sama Tuhanmu, kamu perang. Itu bayangin, Nabi itu udah jadi kayak pesuruh bagi mereka. Kamu aja sama Tuhanmu, kalau kamu menang, kami masuk. Kalau enggak, kami nggak masuk. Akhirnya Musa bilang, apa? Ya sudah, kalau kalian nggak mau. Allah nyesatin mereka 40 tahun. Itu di Padang Tih. Padang Tih itu padang tersesat. Mereka 40 tahun muter-muter di sana. Nah, ketika 40 tahun itu, resek juga, Mas. Mereka ngece, Mas. Mereka tuh seolah menjadikan bahwa Tuhan yang perlu kami, bukan kami yang perlu Tuhan. Tuhan perlu disembah. Tuhan perlu duit kami. Tuhan perlu pinjaman duit kami. Kan itu kan kata-kata mereka, Mas. Tapi ya itulah, mereka komplain dan segala macam. Akhirnya Musa wafat. Sampai wafat berarti Nabi Musa tuh belum sempat masuk ke tanah yang diperjanjikan. Dia sabar banget, Mas. Berarti sampai di sini udah ketahuan bahwa itu tanah itu selalu dijanjikan, tapi mereka nolak berarti kan? Betul, mereka nolak. Mereka nolak sih. Udah selesai di situ. Selesai di situ. Musa kemudian wafat, Harun gantiin. Harun wafat, diganti lagi sama muridnya Musa, namanya Yusha. Nah, Yusha ini masuk. Yosua. Yusha ini masuk. Dia punya kekuatan time bending. Dia bisa menghentikan matahari atas izin Allah. Mereka udah mau menang, masuk ke sana, akhirnya berperang juga. Pas mau maghrib, itu kemudian, wah udah mau maghrib nih. Padahal udah tinggal dikit nih, udah final blow aja nih. Maka kemudian Yusha berdoa, ya Allah, kalau boleh nih matahari ditahan di situ aja. Kenapa? Ini mau menang ini ya Allah. Maka Allah tahan matahari di situ, orang yang perang nih, ini kenapa nggak maghrib-maghrib? Menang mereka. Berhenti kemudian, setelah berhenti dia masuk. Setelah masuk, akhirnya mereka menang dan masuk. Dan jadi benar, Bani Israel masuk ke sana, masuk. Yahudi itu kapan? Nanti, Yahudi itu ada ceritanya. Berarti, mungkin untuk menjelaskan teman-teman semua bahwa Bani Israel itu bukan berarti semua Yahudi. Bukan berarti semua Yahudi.
Jadi Bani Israel itu semuanya Yahudi aja. Bani Israel anak dari Yakub. Anak yang 12. Yahudi itu adalah nanti setelah salah mereka, satu di antara 12 itu. Bisa dikatakan Yahudi adalah sebutan bagi Bani Israel karena sudah sebagian besar keturunan Yehuda. Yang kedua sudah mengadopsi kebiasaan-kebiasaan yang ada di Babilonia. Nah setelah Babilonia mereka disebut Yahudi. Jews. Nah nanti bukan Bani Israel kalau nggak bikin masalah. Setelah masuk ke sana mereka bikin masalah, berpecah lagi. Dan hasil daripada berpecah, ingat baik-baik orang Muslim, hasil daripada berpecah itu diusir. Hasil daripada berpecah, tanah kita diambil orang. Selalu begitu dari dulu. Gitu ya? Baitul Maqdis juga sama. Hasil daripada kemudian kita berpecah, kita diusir. Setelah kemudian mereka berpecah, mereka diusir sama kaum Jabbarin lagi. Nah, setelah mereka terusir, mereka mau balik lagi dong. Nah, baru disitulah kemudian, ayo berperang Bani Israel. Nggak mau mereka masuk. Komplain, semua ada masalah. Kalau nggak mereka nggak suka dan segala macam. Nah, akhirnya Tolut diangkat. Tolut nanti akan meminta kepada Daud untuk melawan Jalut. Itu cerita di dalam Al-Quran. Nah, maka terjadilah sebuah hal yang sangat penting namanya Daud vs Goliat. Jadi David vs Goliat, gitu kan. Setelah selesai, kemudian Tolut menyaksikan Daud mengalahkan Jalut, kemudian Daud menjadi raja. Inilah pertama kali Raja Daud punya kerajaan, kerajaannya namanya adalah Israel Raya itu. Atau bisa dikatakan ya kerajaan Bani Israel itu. Nah, ini setelah sejak David itu berarti. David dan Sulaiman itu. Katanya pedangnya Daud itu sebenarnya pedangnya Jalut. Ya, itu adalah sebuah dalil untuk kemudian menggunakan alat lawan untuk membunuh lawan kita sendiri. Makanya teman-teman, kita orang bilang, lu masih pakai Instagram, masih pakai YouTube untuk lawan Yahudi. Itu alatnya mereka untuk melawan mereka. Di sini juga ada satu pepatah yang bagus. Boleh salah pilih lawan, tapi jangan salah pilih senjata. Kenapa? Karena Jalut itu pakainya pedang, sedangkan Daud itu nggak mau pakai pedang. Kenapa? Karena dia tahu melawan Jalut pakai pedang itu sia-sia. Maka dia pilih senjata yang bagus, slinger itu. Itu katanya sampai 300 km per jam tuh batu. Pernah ada yang ngetes, kan ada orang bilang, nggak mungkin Daud menang melawan Jalut. Pertama, diceritakan dalam bukunya Malcolm Gladwell, judulnya David vs Goliath. Dia katakan, raksasa itu tidak serta-merta bagus. Karena kelemahan seseorang itu ada pada kekuatannya. Kekuatan dia adalah dia gede, besar badannya, itu penderita gigantisme. Biasanya gigantisme itu matanya rabun. Maka kemudian kelemahannya itu nggak bisa melihat dengan jelas. Makanya batu itu kena sini nih. Kena sini mas, kena otak, ya sudah mas, pendarahan. Selesai. Nah itu slinger itu luar biasa. Ini seperti caranya Sultan Muhammad Al-Fatih mengalahkan Konstantinopel dengan meriam. Itu adalah the maker-nya adalah orangnya sana. Jangan salah pilih senjata. Jangan salah pilih senjata. Jadi dia ambil orang terbaiknya kan. Betul. Sama lagi ke meriam juga kan. Nah, jadi untuk mengalahkan lawan nggak selalu harus pakai senjata yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau lawan sudah jatuh, nah baru gunakan senjatanya. Setelah kemudian Daud dan Sulaiman memimpin mas dengan sangat luar biasa kerajaan-kerajaan itu, lalu kemudian terbagilah dua. Namanya Bani Israel kan ribut mulu mas. Setelah terbagi dua, ada kerajaan utara, ada kerajaan selatan. Kerajaan utara itu namanya adalah kerajaan Israel. Kerajaan selatan itu namanya kerajaan Yehuda. Nah, jadi situ sudah ada Yehuda, mas. Kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel ini dipimpin oleh jenderalnya daripada Sulaiman yang nggak mau taat. Sedangkan wilayah sebelah selatan, Yehuda, kerajaan Yehuda itu dipimpin sama anaknya Sulaiman. Jadi ribut antara anak dan jenderalnya, mas. Nah, setelah itu apa terjadi? Ribut terus mereka, mas. Dan hasil daripada orang ribut adalah kehilangan tanah. Dalam sejarah selalu begitu. Nah, akhirnya siapa yang pertama kali datang? Assyria datang pada tahun 722 sebelum Masehi, menghabisi wilayah sebelah utara. Habis itu utara, tinggal Yehuda yang bawah. Pas mau naklukin Yehuda, maka ditaklukin Assyria sama Babilonia. Babilonia menaklukkan nanti wilayah bagian selatan pada tahun 597, dibakar habis. Sama Nebukadnezar namanya, Bukhtanasir. Jadi kata Rasulullah ada 4 raja di dunia. Satu Bukhtanasir, satu lagi adalah Namrud, yang satunya adalah Sulaiman, satunya lagi adalah Zulkarnain. Jadi 4 ini, dua raja ini, 4 ini 2 baik, 2 jahat. Lucunya adalah ternyata Firaun nggak termasuk loh mas. Jadi dia sebenarnya nggak gede-gede amat ya? Firaun nggak gede-gede, menurut Rasulullah. Karena raja itu cuma 4 yang disebut Rasulullah. Bagi Allah adalah yang penting apa yang diambil pelajarannya. Nebukadnezar bakal seluruh kemudian Haikal Sulaiman dan segala macam. Lalu kemudian padahal awalnya kayak gini bagus banget. Nah semua orang-orang yang tersisa di kerajaan Yehuda diambil, dibawa ke Babilonia untuk ditawan. Akhirnya setelah di Babilonia dikalahkan sama Persia. Persia dibawa Raja Cyrus, kemudian mereka dikembalikan lagi ke tempat awal dengan sebuah perjanjian. Apa perjanjiannya? Kamu jadi proksiku ya. Kamu mau kan tempatmu? Iya, nanti aku bangunin juga deh Haikal Sulaiman. Boleh ya, tapi kamu jadi proksiku. Oke, mereka bangun Haikal Sulaiman di sana, tapi bukan Bani Israel kalau nggak bikin masalah. Sudah Yahudi di sini namanya. Karena selesai dari Babilonia ya. Bikin masalah, dibakar lagi mas sama orang-orang Romawi. Kan Persia dikalahkan Romawi bakar lagi. Salah satu masalah terbesar adalah ketika mereka menghasut Romawi untuk kemudian dalam tanda kutip menurut kepercayaan saudara-saudara kita orang Nasrani menyalib Yesus.
Coba lihat ya, ini 539 sebelum Masehi. Ya. Bla 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 sudah terjadi. 1 Masehi Yesus Ya, lahir. Yesus lahir kemudian sampai 33, terus kemudian meninggal umur 33 tahun. Nah, meninggal bagi mereka wafat di kayu salib, bagi kita diangkat oleh Allah. Nah, tapi bagi mereka kenapa sih kemudian Yesus disalib? Gara-gara provokasi pendeta-pendeta atau rabi-rabi Yahudi, namanya Sanhedrin, ada 10 rabi paling berpengaruh. Mereka memprovokasi kepada Herodes untuk kemudian menyalib Yesus. Maka tahun 70, menurut kemudian kaisar mereka, Titus kalau saya nggak salah, Jenderal Titus membakar habis, bukan kaisar, jenderal itu membakar habis kota ini untuk kedua kalinya lagi, dihabisin semua dan ditambah satu. Mulai dari sekarang, tidak boleh lagi ada orang Yahudi yang masuk ke tanah Palestina. Nah, selama ada Anda, selama itu pula ada masalah. Bahkan ada yang bilang itu terjadi pada tahun 132 juga. Kaisar Hadrian ban seluruh orang-orang Yahudi, nggak boleh masuk lagi, dan dia tidak hanya memban orang-orang Yahudi, tapi daerah itu diganti dari nama Yudea atau Kanaan atau Yudea, diganti menjadi Ilia Capitolina. Atau Syria Palestina wilayahnya. Kotanya itu namanya tadi Ilia Capitolina. Kota Yerusalem namanya Ilia Capitolina, wilayahnya namanya Syria Palestina. Nasrani itu benci dengan Yahudi mestinya. Harusnya, karena mereka udah di-ban di sana dan orang-orang Nasrani tetap ada di sana. Nah, menariknya ketika Uhda Umariyah, nanti kita akan sampai di situ. Salah satu yang menurut yang saya baca, salah satu yang disyaratkan oleh Patrick Sophronius adalah tidak boleh ada orang Yahudi yang tinggal di Palestina. Karena melanjutkan ini. Tapi Umar bilang, saya nggak bisa membuat aturan yang seperti ini. Maka Umar tetap memperbolehkan orang Yahudi tinggal di... Justru yang masih akses masuk itu orang Muslim. Faktanya orang Muslim. Ada video-video banyak mas orang-orang Yahudi mereka mengatakan kami diusir di seluruh Eropa. Kami pergi kemanapun nggak ada. Yang mau menerima kami cuma orang Muslim di Yaman, di Suriah, di Palestina. Kami diterima oleh orang Muslim dan kami dibantu oleh mereka seperti saudara mereka sendiri. Itu kata-kata mereka sendiri. Hitler bilang gini, lu nggak mau ambil mereka kan? Lu juga nggak mau ambil mereka kan? Karena negara-negara Eropa lain bilang, ngapain gua ngambil orang Yahudi? Mereka bikin masalah mulu bro. Udah, kami nggak mau juga. Kata Hitler apa? Gue bunuhin aja kalau gitu. Makanya sekarang kan narasi yang sama, narasi genocide, narasi Holocaust dipakai sama orang-orang Israel. Loh, negara-negara Arab nggak mau tuh ngambilin orang-orang Gaza. Ya udah kalau gitu, mereka berarti kita bunuhin aja. Yahudi itu atau Bani Israel dulu, ketika mereka tinggal di satu tempat, mereka nyerap budaya di situ dan agama kekaisaran di situ. Tinggal di Mesir terpengaruh, tinggal di Babilonia terpengaruh, sihir dan segala macam. Nah itu kerjaan mereka tuh begitu. Pergi ke tempat lain ambil buruk-buruknya dan segala macam. Setelah kemudian diganti jadi Syria Palestina sama Kaisar Hadrian tadi, Kaisar Hadrian bilang oke, kalau gitu kita ban orang-orang Yahudi, nggak boleh lagi masuk. Kenapa? Mereka selalu bikin masalah. Masalah terakhir itu pemberontakan besar sekali dan itu sulit sekali dipadamkan dan akhirnya mereka diusir. Setelah diusir mereka melakukan sebuah diaspora. Ini diaspora orang Yahudi. Itu adalah ketika diasingkan ke Babilonia. Sedangkan yang lain itu adalah dari tahun 70 sampai tahun 300. Yang lain-lain yang warna itu tuh, itu terjadi dari tahun 70. Berarti kemana-mana ya sebenarnya. Irlandia. Mereka pergi ke Spanyol, ke Maroko. Makanya banyak orang Maroko Yahudi, Mas. Mereka pergi ke Eropa dan segala macam. Itu semua mereka pergi semua. Dan mereka membentuk komunitas-komunitas di sana. Nah, ini terjadi pada tahun 70 sampai 300 diaspora mana-mana. Sampai akhirnya dengan izin Allah akhirnya Muslim membuka Baitul Maqdis. Kenapa saya katakan tidak penaklukan? Karena kita tidak pernah melakukan perang di situ. Yang terjadi adalah pengepungan oleh pasukan kaum muslimin. Karena mereka tahu mereka harus menjaga kota ini tetap damai. Nggak boleh ada pertumpahan darah. Sedikit pun. Maka cuma dikepung aja di situ. Terus kemudian setelah mereka bilang, ya udah kami sudah siap menyerah. Oke, siap. Berapa lama dikepung? Dikepung sekitar 1 tahun lah ya. Nah terus kemudian Patrick Sophronius bilang, aku cuma mau menyerahkan kunci ini pada pemimpin kaum muslimin. Maka Umar dipanggil. Karena Umar memang udah ngarap. Orang ini adalah proyeknya Rasulullah. Dan ini selesai di zaman Umar, kehormatan banget. Umar datang ke sana, Patrick bilang, bener, ini adalah orang yang layak menjaga Baitul Maqdis. Sophronius bilang, ini benar-benar orang yang akan menjaga Baitul Maqdis. Kenapa? Karena dia sederhana sekali. Maka kemudian dia serahin kuncinya, ini gerbang kota. Artinya ini kepemilikan tanah ini, Mas. Lihat ya, kalau orang bilang ini punya siapa? Yahudi diusir sama Buktanasir, Nebukadnezar ke Babilonia, kemudian balik lagi di masa Persia, diusir lagi sama Romawi. Romawi menyerahkan itu secara damai kepada kaum muslimin. Romawi menyerahkan itu secara damai kepada kaum muslimin. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi kita nggak pernah ngerebut tanah itu. Dikasih, kemudian Umar bilang, kalau gitu saya boleh minjem tempat untuk sholat. Oh silakan, ini sudah tempat kamu, silakan. Kami sudah punya gereja paling bagus nih, namanya Gereja Makam Kudus tadi. Sholat di sini ya Pak. Oh mohon maaf, saya adalah orang Muslim. Kalau saya sholat di sini, nanti besok ada orang Muslim datang ke sini, akan jadi tempat ini sebagai masjid. Enggak, saya mau sholat di tempat Rasulullah pernah Isra dan Mi'raj. Akhirnya dia sholat dekat sana. Itu mengajari kepada kita bahwa kita tidak boleh semena-mena terhadap agama lain. Benar. Masih ada orang-orang dan kita jamin. Maka muncul Uhda Umari atau perjanjian Umar, bahwasanya Umar memperbolehkan semua orang untuk beribadah ke sini dan siapapun boleh pergi ke sini.
638 pertama kali Muslim datang sana sampai 1099. Berapa tahun tuh, Mas? 500-an tahun lebih. 500-an tahun lebih damai nih, Mas. 500 tahun. Tiba-tiba orang Eropa kena provokasi, Muslim itu ngencingin salib, Muslim itu bunuhin anak-anak kecil, Muslim itu adalah antikristus, mereka bikin perang salib. Bukan kita bikin perang salib. Mereka bikin perang salib pada tahun 1099, Baitul Maqdis hancur. Dan seluruh ulama berkata, ini adalah bukan kehebatan siapapun, tapi ini hasil perpecahan. Ingat, perpecahan selalu berakibat pada hilangnya tanah. Di Baitul Maqdis sudah ada perpecahan? Perpecahan. Bukan hanya Baitul Maqdis, umat Muslim, Mas. Parah sekali. Dan perpecahannya antara dua mazhab hampir sama kayak sekarang. Bendera itu udah ada dari dulu? Sudah dari dulu. Dan itu parahnya adalah mereka ribut di masjid. Artinya, Baitul Maqdis adalah indikator langsung keadaan umat Muslim. Kalau Baitul Maqdis lagi di tangan musuh, berarti umat Muslim sedang tidak baik-baik saja. Berarti sekarang ini umat Muslim ini masih hancur. Berarti tandanya. Jadi wajahnya di situ kan? Benar, wajahnya di situ. Kalau benar ini umat Muslim selesai itu. Baitul Maqdis pasti jadi kembali lagi. Betul. Nah, 1099 Salahuddin datang, 1187 Baitul Maqdis bebas. Nggak sampai 100 tahun. 89 tahun aja. 80 tahun. Dan buku ini judulnya Hakadha Zahara Jilu Salahuddin wa Hakadha A'adatil Quds. Itu dikatakan bahwasanya bahwa kemenangan Salahuddin itu karena satu tokoh sentral yang sangat luar biasa namanya Imam Ghazali. Dan dia memberikan tazkiyatun nafs pada orang-orang sehingga setiap orang itu tidak lagi percaya pada individu, Mas, tapi mereka menghasilkan satu generasi. Karena ulama-ulama muncul dalam satu generasi, maka muncul generasi-generasi Salahuddin. Nah ini jadi beliau Dr. Majid Al-Kilani, penulis buku ini, menulis dalam bukunya, andaikan umat Muslim masih terpengaruh dan yakin bahwasanya kemenangan itu karena individu, maka mereka belum siap mendapatkan kemenangan. Karena yang kita tuju adalah generasi Salahuddin. Ustadz, bukannya tokoh itu penting? Tokoh itu penting, tapi masalahnya tokoh itu nggak akan bisa berbuat apa-apa kalau nggak ada generasinya ini. Nah, jadi generasinya ini harus jadi fokus kita. Nah kalau sudah generasinya benar, manapun yang dipilih, itu kita memilih di antara yang terbaik. Salahuddin itu adalah yang menjadi pemuncak daripada generasi itu. Tapi kita nggak pernah tahu dari siapa. Karena Salahuddin ini tidak diunggulkan untuk jadi pembebas Konstantinopel, Mas. Yang bikin grand plan tuh Nuruddin. Sampai kemudian Nuruddin dapat, oke, nanti kalau saya menaklukkan, saya akan pakai dari sini. Saya akan pakai begini. Grand plan udah jelas, semua lewat itu udah jelas. Tiba-tiba Nuruddin wafat. Yang jadi bagian daripada grand plan adalah pamannya Salahuddin namanya Asaduddin Syirkuh dan bapaknya Salahuddin, Najmuddin Ayyub. Nah ternyata yang malah anaknya yang bukan siapa-siapa. Anaknya ini adalah Salahuddin, catatan kita itu cuma dapat apa? Kepala keamanan di kota. Tapi ini orang soleh, yang kemudian yang ada pada generasi yang soleh. Dan ketika dia beberapa kali kita baca dalam sejarah, dia tuh juga orangnya kayak gini, low profile. Dan dia berada di tempat yang tepat, di saat yang tepat, dan mewarisi sebuah pemuncak daripada generasi yang tepat. Nah ini semua ada satu generasi. Jadi kita nggak bahas hanya individu. Oh, jadi Baitul Maqdis bisa direbut lagi. Berarti ada satu pola edukasi generasi yang terstruktur. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah yang menjadi pembebas Baitul Maqdis, tapi Umar. Tapi generasinya sama. Sama, bukan Nuruddin, tapi adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Karena siapapun yang terjadi pembebas itu sudah pantas, Mas. Karena best of the best. Kita hanya milih di antara yang terbaik, bukan memilih di antara yang terburuk. Semuanya bagus itu. Salahuddin itu di kekhilafan 1000 Abbasiyah. Abbasiyah ya. Setelah itu damai lagi, Mas. Jadi 638 sampai 1099 kan 500 tahun. Nah, ini dari 1187 sampai nanti 1900-an itu juga damai. Berarti berapa tahun lagi, Mas? 600-an tahun. 600-an tahun. Berarti hampir 1100 tahun damai. Sekarang kita lihat konflik baru 100 tahun. Terus kita belum nyampe 100 tahun. Betul, dan kita judgment. Ternyata ini adalah tanah konflik. Loh, sebentar, kamu belajar sejarah yang mana? Ini kalau aku jelasin, Mas, aku potong di sini. Nah, tapi aku jelasin lagi. Muncullah problematikanya. Ini dia. Ini problematikanya. Ini yang kerok dari semua. Tapi aku tetap tidak bisa menafikan bahwa ini orang jenius. 1896, usia dia 36 tahun. Dia nulis buku yang sangat fenomenal, judulnya Der Judenstaat. Di zaman itu dia udah punya pola pemikiran begini. 36 tahun. Kita diusirin di mana-mana. Gimana kalau kita buat konsep supaya kita nggak diusir? Kita harus punya negara. Itu radikal banget, Mas. Berarti dia sebenarnya juga adalah seperti Salahuddinnya dari versi Islam. Benar. Berarti bukan dia juga ini sebenarnya mastermind behind-nya. Benar. Ada orang yang lebih besar, di belakangnya lagi, mastermind-nya lagi, yang punya konsep yang lebih besar, yang kemudian terpenetrasi, tarbiyahnya, keluarlah ini orang. Berarti semua pola dari semuanya adalah edukasi sebenarnya. Benar, edukasi. Perubahan pemikiran sebelum kenyataan. Dia punya cita-cita dan cita-cita dia diketahui orang, Mas. Kalau zaman sekarang umat Muslim pengen diatur oleh syariat Islam, memang udah kejadian sebelumnya. Kalau ini dia lagi diusir-usirin di tempat orang-orang. Konsep ini lagi. Konsep mana nggak orang stres, Mas?
gila nih orang Yahudi sendirian aja bikin masalah, gitu kan ya. Apalagi satu negara. Bayangin Mas. Jadi orang bilang ini nggak benar dari Judenstadt negara Yahudi, tapi dia segera pitching Mas, pitching kepada orang-orang. Gimana nih project gue nih? Nah, akhirnya dia pitching dapat nih satu aki-aki. Nah, namanya di Bohir nih. Kenapa? Bohirnya nih. Bohir. Lionel Walter Rothschild. Lionel Walter Rothschild adalah salah satu anak daripada keluarga Rothschild. Dan ini hebat Mas, ini keluarga ini. Keluarga ini punya anak banyak, disuruh kemana-mana. Kamu bagian Prancis ya, kamu bagian Austria, kamu bagian Jerman, kamu bagian Inggris. Nah, dia bagian Inggris. Oh. Ini orang punyanya franchise bank Mas. Jadi kalau seandainya orang-orang bikin bank, nah franchise-nya ke mereka nih. Dia ngomong, Bapak mohon maaf, gimana kalau saya disponsori untuk membuat negara Yahudi? Mana konsepnya? Lihat, oke, bagus. Sekarang saya sponsori, kamu cari tanah. Kemudian dikatakan bahwasannya mereka selesai Kongres Zionis datang ke sana untuk membeli tanah orang-orang Muslim. Lalu kemudian apa kemudian yang dilakukan? Dia datang dan pitching lagi untuk masuk ke tanah itu. 1897 ini adalah reply daripada Abdul Hamid. Tanah itu bukan milik saya, tanah itu milik umat saya. Dia penolakan pertama umurnya 37 tahun loh Mas. 37 tahun udah minta lahan negara. Pitching kepada khalifah kaum muslimin untuk dapat tanah. Kerajaan tertinggi di dunia saat itu. Betul, bikin satu perkampungan Zionis. 1902 dia datang lagi, dia nggak nyerah. Yang dia bawa adalah menurut data yang saya kumpulkan 150 juta pound sterling. Itu kalau di Indonesia kan sekitar 305 triliun. Dan bayarin hutang khilafah yang waktu itu banyak utang, 33 juta pound sterling. Dan membuatkan kapal induk, memberikan pinjaman 3 juta pound sterling, membangun Universitas Utsmaniyah 150 juta pound sterling. Ini gede banget ini Mas. Apa kata Abdul Hamid? Abdul Hamid bilang, nasihati Dr. Hazel jangan meneruskan rencananya. Aku tidak bakal melepaskan segenggam tanah ini karena dia bukan milik saya, tanah itu milik umat Islam. Umat Islam telah berjihad demi kepentingan tanah ini dan mereka sudah menyiraminya dengan darah mereka. Yahudi silakan simpan harta mereka. Agak sedikit menunjukkan marwah. Izah ya. Jika Daulah Utsmaniyah dimusnahkan satu hari, maka mereka boleh ambil tanpa bayar harganya. Tapi selama aku masih melindungi tanah ini, khilafah masih ada, tidak bakal saya melepaskan tanah ini walaupun ditusukkan pedang ke dalam badan saya. Dia bilang, selama gue lindungi nih, selama masih ada pelindungnya, nggak bakal tanah ini hilang. Ternyata benar. Akhirnya yang terjadi adalah Perang Dunia Pertama. Kita sudah tahu ini terjadi. Iya. Waktu itu Utsmani secara terpaksa berkoalisi dengan blok sentral Jerman, lantas kalah. Ketika kalah, maka kemudian dibagi-bagilah wilayah khilafah pada tahun 1916 oleh Sykes dan Picot. Dan waktu itu wilayah Palestina jadi wilayah bersama, tapi dikuasai oleh Inggris. Nah, tadinya wilayah Islam dilindungi oleh Islam, sekarang jadi wilayahnya Inggris. Langsung ditelepon bapak ini, mohon maaf Pak, ini sudah kita kuasai. Oke, saya telepon Menteri Luar Negeri. Dia telepon Menteri Luar Negeri, langsung di lobby. Setelah di lobby langsung dapat deklarasi Balfour. 1917 tahun depannya. Dari Inggris ngasih kepada Lord Rothschild untuk diberikan pada Zionis. Coba bayangin Mas. Jadi Inggris itu dari dulu sudah jadi sebuah sudah jadi sebuah mediator untuk menyerahkan tanah orang kepada organisasi Zionis. Coba bayangin Mas. Sana kan gitu. Ya. Karena itu yang diinginkan, narasi yang diinginkan mereka sebenarnya kan. Jadi sama aja kalau kita dulu jajah Belanda, ini adalah orang-orang yang Belanda tinggal rumah gue aja. Betul. Nah sayangnya Mas ada mind blocking sehingga mereka nggak mau bersatu. Kamu beda sama saya. Kamu Ustadz benderanya beda. Ustadz Sunnah atau bukan masalah, mazhab masalah, ini masalah itu. Loh terus gimana cara kita bisa kuat? Nggak mungkin. Nah ini kata-kata James Balfour gitu kan ya kepada Lord Rothschild. Nanti bisa dibaca. Kami dengan senang hati menyampaikan pada Anda ada aspirasi Anda sudah kami terima. Nah maka pemerintah Sri Baginda memandang positif pendirian di Palestina tanah air untuk orang Yahudi. Silakan didirikan monggo. Kami akan menggunakan usaha keras terbaik. Kami bantu dan kami jaga kamu di sana. Maka Jenderal Allenby langsung datang mengawal settlement yang pertama. 1920. Jadi sebelum ada Holocaust itu juga sebenarnya. Sebelum jauh. Nah, jadi Holocaust sebagai narasi playing victim aja itu nonton nonton drama di mid season. Nah itu mid season kedua itu. Iya, ada 9 season dia baru nonton 7 terus sok tahu. 1922 karena Inggris menguasai LBB Liga Bangsa-Bangsa dia mengeluarkan Mandate for Palestine. Nah, dari situlah kemudian menjadi sebuah dasar hukum buat kemudian mendirikan settlement lebih banyak lagi di Palestina. Ini belum ada negara Israel loh Mas. Belum ada negara Israel dan belum ada negara Palestina. Karena nation state kan baru muncul setelah Perang Dunia Pertama tapi tahun 30-an baru muncul nation state. Nah, lalu inilah data-data orang-orang imigrasi ke sana. Bikin settlement, ngusirin orang pakai tentara, pakai tentara. Baru 1 tahun 1920, 21, 22, terus sampai 46. Semuanya itu sesak padat orang-orang diusirin Mas, bayangin. Semua orang diusirin, akhirnya banyak masalah. Itulah masalah Nakba, masalah kemudian orang-orang diusir segala macam. Nah, PB besok tahu nih.
PBB pasca Perang Dunia Kedua, Amerika berkuasa gantiin Inggris, dia sok tahu, udah, jangan ribut. Kami adalah orang yang sangat senang perdamaian. Bukan sok tahu apa, emang nyeting kan? Iya, seperti nama kami ada United Nation gitu kan ya. Nah, kami ya sok tahu dan memang disetting. Gini aja, daripada kamu ribut kita bagi 2. Jahat kan, Mas? Berarti emang nyeting sebenarnya. Bayangin Mas, aku pernah ngomong di mana-mana dan orang bilang susah Ustadz, nggak mungkin Israel itu dihilangkan. Kalau solusinya Ustadz bilang Israel harus keluar dari sana, susah Ustadz, nggak mungkin Ustadz. Gimana kalau bagi 2 aja? Aku bilang ini Mas, bayangin Mas, kalau ini terjadi atau ada Israel dan Palestina dikatakan koeksis atas nama koeksis, maka ini adalah ditunjukkan buat dunia, pelajaran buat dunia bahwa lu bisa berbuat semena-mena kalau lu kuat, nyerang negara lain, habisin mereka, siksa mereka selama ratusan tahun nggak apa-apa. Di end of the day, solusi yang paling parah buat kamu adalah bagi 2 negaranya. Enak kan Mas? Paham nggak sih Mas maksudnya? Pengennya ada orang-orang yang berlalu tanpa dihukum. Ya. Dan itu akan menjadi contoh bagi orang lain bahwa boleh ya kita berbuat begitu. Iya. Masalahnya kita tuh apes Mas. Secara kekuatan Indonesia itu jauh dengan yang lain. Gue serang lo dulu Indonesia nih. Berapa? 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Ujung-ujungnya nanti dibagi 2 sama PBB. Berarti nggak fair. Nggak fair. Makanya kita nggak pernah mau untuk dibagi 2 sama Belanda. Karena Belanda sudah bentuk Hindia Belanda Nusantara, tapi kita akan mau bagi. Tapi oke lah, kita lanjut dulu. Yang putih wilayahnya Israel, yang kuning wilayah Palestina. Siapa yang pertama kali nolak Mas ketika disuruh bagi 2? Siapa? Israel bilang saya nggak mau. Israel malah nggak bilang. Ini emang dari dulu emang bahasa ini emang nyebelin ya. Tapi settingnya yang dibilang adalah kita yang nggak mau. Mereka yang nggak mau duluan. Caranya bilang begitu gimana? Mereka bilang kami nggak mau dong. Kenapa lo? Kami maunya kami hidup nggak pakai aturan. Kami maunya hidup, kami nggak dibatas-batasin. Ini memang tanah kami, sudah ada deklarasi Balfour dan segala macam. Akhirnya apa terjadi? Setelah partisi UN gagal ini, padahal Israel sudah dapat 55% wilayah Palestina, mereka langsung bilang, UN, daripada lu bagi-bagi, gue mau diri negara nih gimana? UN bilang, oke. Aneh kan? Karena UN-nya sudah masuk angin. Sudah punya Amerika. Iya. UN dari awal punya Amerika. Makanya terakhir kali ketika diveto sama Amerika, UN nggak bisa apa-apa. Karena memang bapaknya itu Inggris, ibunya Amerika, ini bidannya namanya UN. Jadi kita harus tahu anak namanya Israel ini punya bapak, ibu dan bidannya. Nggak mungkin bapak, ibu dan bidannya ini mau bunuh anak ini, nggak mungkin. Iya. Ini adalah monster yang mereka ciptakan dan mereka nggak akan mungkin menghentikan monster ini karena mereka tahu itu yang mereka ciptakan. Nah, dideklarasikanlah kemudian negara Israel, State of Israel is born, artinya Palestina stateless. Palestina nggak punya KTP, Palestina nggak punya paspor, mereka bahkan tidak punya hak asasi manusia itu nggak punya. Secara konstitusional nggak punya. Kenapa? Karena mereka tidak dianggap bagian daripada dunia. Lu nggak diajak, kami main sendiri. Itulah yang terjadi pada orang-orang di Palestina. Nah, setelah itu Mas, hancur lebur Mas. Udah datang semua orang Arab Israel, orang-orang Arab seolah-olah, oh kami mau nyerang Israel nih, kami nggak mau terima. Lucunya Mas, perangnya terjadi antara negara-negara Arab pada Israel, perangnya bukan di dalam Israel, tapi kemudian Israel bilang, karena gue diperangi Arab, maka gue tambah wilayah gue. Ini logika macam apa ini? Nah itu logika pembenaran aja kan? Makanya, padahal memang dia sudah rencanakan. Dia nggak ada perang juga, dia akan klaim wilayah itu. Tapi dia bilang, ini kan wilayah yang kami kuasai setelah perang 6 hari. Lu perang sama siapa? Lu perang sama siapa? Lu klaim wilayah apa? Tapi apakah kemudian setelah itu mereka klaim juga? Enggak. Itu mereka klaim juga semuanya. Hasilnya kemudian lihat tuh dari 46 sampai 2010. Jadi gara-gara diserang, merasa diserang, dia merasa punya hak untuk menambah wilayah. Jadi alasan. Ini mintanya kemana? PBB gitu? Mintanya nggak pakai PBB lagi. Ya PBB kan tinggal diem aja. Maka kita lihat tuh, bahkan sampai di ujung aja, itu kan nggak ada perang apapun. Tapi dia kemudian, pokoknya gue punya. Ya udah terserah dia lah. Dia itu ibarat kemudian anak kesayangan yang nggak pernah salah. Mungkin dia punya, ini maksudnya ya. Bidang ya, gitu, bidang. Mungkin dia itu adalah punya perlindungan daripada seluruh dunia. Nah makanya terakhir kita lihat nih, dia nggak perlu alasan apapun untuk mencaplok wilayah orang. Sampai sekarang Mas, ini tahun 2010 loh Mas. Ini berarti gini ya, kita tuh selama hampir 100 tahun lebih, berarti kita dipertontonkan dengan sebuah kezaliman, penjajahan, yang kebiadaban di depan mata kita, gitu ya. Dan semua diem. Oh, mungkin ini, Ustaz, kemudian keluar yang namanya media. Benar. Dan media itu semua dikuasai oleh mereka untuk nutupin ini semua. Bahkan ada data daripada pembelajar-pembelajar, researcher yang mengatakan bahkan bahwa terbentuknya negara-negara di sekitar mereka itu kenapa nggak pernah mau untuk bantu? Karena memang digunakan untuk menjadi buffer bagi Israel. Itu ngeri itu. Dan jadi secara informasi pun mereka tutup juga. Itulah kenapa kita masuk kepada kemudian premis kita di awal. Itulah orang-orang bilang the world will never be the same after 7th October. Kalau seandainya seorang samurai punya katana terbaik yang dia buat, dia asah, dan dia siapkan untuk kemudian berperang, tiba-tiba katananya patah. Itu persis kayak orang Israel sekarang. Frustasi nih. Dia menyiapkan media, nguasain media,
ngatur story orang, ngatur narasi orang, dan semua orang nggak ada yang berani ngomong, dan nggak ada satupun yang berani nyenggol, dan tiba-tiba 2023 bubar. Lebih parah, 80% habis. Habis semua. Dan tahun ini adalah semua paling besar. Di dunia barat itu protes paling besar, di dunia Islam itu protes paling besar, dan semua orang tertuju dan mempelajari tentang Baitul Maqdis. Maka kalau kita sudah tahu bahwa ini adalah ceritanya, maka kita sudah tahu bahwa solusinya tidak pernah akan berharap pada PBB, tidak pernah akan berharap pada Amerika, tidak pernah akan berharap pada Inggris. Tapi solusi satu-satunya adalah kembalinya pelindung umat dan bersatunya umat sehingga umat punya kekuatan. Pertanyaannya bagaimana itu terjadi? Rasulullah mencontohkan 14 tahun beliau kemudian jihad ilmu, lalu kemudian 2 tahun beliau jihad politik, 2 tahun kemudian beliau jihad fisik. Gitu kan ya. Nah, maka apa yang kita lakukan? Menurut Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi yang sudah 40 tahun meneliti tentang Baitul Maqdis, dia katakan ada circle-circle di dunia ini berdasarkan circle Baitul Maqdis. Karena alladzi barokna haulahu. Ada kemudian Baitul Maqdis itu yang kemudian diberkahi sekelilingnya. Berarti ada keliling-keliling, Mas. Nah, kita tuh termasuk keliling yang di paling ujung. Nah, keliling yang di paling ujung, itu tugasnya adalah mensupport dan mensuplai. Kenapa? Karena kitalah yang paling bebas, yang tidak terpengaruh oleh aktivitas fisik. Kita nggak disebut dengan aktivitas fisik. Maka tugas kita supply, dan kemudian tugas kita adalah support. Supply dan support. Belajar tentang Baitul Maqdis. Kasih tahu diri kita sendiri, ajari diri kita, edukasi orang lain, sampai mereka ngerti bahwa ini adalah permasalahan umat yang menjadi indikasi daripada umat ini. Dan ketika mereka fokus pada Baitul Maqdis, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan dari sana untuk kita. Masya Allah. Ayo belajar. Dalam urusan Baitul Maqdis, aku bingung apalagi yang mau menyatukan kita. Maka kita harus legowo pada siapapun. Walaupun dia menyakiti kita, walaupun dia kemudian nggak setuju dengan kita pada hari ini, besok Allah akan menjadikan kita sama dia jadi satu. Asbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Sabar-sabar sama orang-orang yang berdakwah di jalan Allah.